Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Sarang Rembang menggelar halaqah fikih peradaban dengan tajuk Fikih Siasah dan Kewarganegaraan. Kegiatan halaqah yang dilangsungkan pada Rabu 16 November 2022 tersebut mengangkat tema status kewarganegaraan non-muslim dalam tinjauan fikih, upaya kontekstualisasi kewarganegaraan dan tata negara modern. Tampil sebagai narasumber Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail atau LBM PBNU Kiai Haji Najib Bukhari. Turut hadir pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Kiai Haji Abdul Ghaffar Maimun dan Kiai Haji Muhammad Idror Maimun. Halaqah itu juga dihadiri oleh jajaran pengurus PCNU Rembang, jajaran LBM dari perwakilan Majelis Wakil Cabang atau MWC se-PCNU Rembang, serta para masyayikh dari Pondok Pesantren se-Rembang, Jawa Tengah. Dalam paparan materinya, Kiai Haji Najib Bukhari atau Gus Najib menjelaskan, kajian fikih merupakan produk yang menjadi satu kesatuan dengan peradaban yang tengah terjadi dengan berbagai dinamikanya. Menurutnya, menjadi persoalan ketika fikih dan dinamika peradaban berlangsung dalam dimensi waktu yang tidak sama. Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al-Anwar Rembang itu melanjutkan, pada era klasik pembagian konsep kewarganegaraan didasarkan kepada agama antara muslim dan non-muslim. Namun menurutnya konsep itu mengalami perubahan di era kontemporer manakala konsep kewarganegaraan tidak lagi disandarkan kepada basis agama sebagaimana yang sudah berjalan di Indonesia. Dinamika ketatanegaraan pada saat itu memang negara itu kan dibentuk berbasis agama. Sebelum negara Islam ada di Persia itu negara Majusi berbasis agama. Negara Romawi juga berbasis agama. Sehingga ada kadang-kadang ada keberpihakan, misalnya kalau orang Islam itu kalau Persia perang sama Romawi akan berpihak kepada Romawi karena sesama agama samawi, yaitu di surat Ar-Rum itu ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghulabihim saghlibun, itu berita gembira. Sebenarnya yang perang bukan kita di dalam ayat itu, tapi berbicara tentang Romawi itu menunjukkan bahwa memang dinamika peradaban pada saat itu negara berbasis agama. Sama lah kalau di Indonesia misalnya, karena ini berbasis nation state, berbasis kebangsaan, yang disebut warga negara Indonesia adalah orang Indonesia. Siapapun dia dan apapun sukunya, apapun agamanya, yang penting dia orang Indonesia, berwarga negara Indonesia, maka dia menjadi warga kelas 1. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengutarakan pentingnya Nahdlatul Ulama menjadi aktor yang akan menjadi penentu nasib umat manusia secara umum. Dirinya menegaskan saat ini NU sudah tidak lagi relevan jika hanya menyoal problematika yang terjadi di Indonesia saja, karena menurutnya hal tersebut secara massa sudah dilalui oleh NU. Putra Kiai Haji Khalil Bisri itu mencontohkan konsep fikih kewarganegaraan dan status non-muslim seorang warga negara, yang menurutnya hal itu cakupannya sudah harus meninjau bagaimana status tersebut bagi warga non-muslim di luar Indonesia dalam konstruksi fikih kontemporer. Tidak cukup lagi kita cuma bicara NKRI. NKRI harga mati itu ya, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Harus ada terusannya, yaitu konteks global ini. Islam Nusantara itu sudah tahapan yang sudah kita lewati. Sekarang kita harus bicara tentang bagaimana Islam berperan di dalam dinamika global. Maka diskusi kita tentang kewarganegaraan, bentuk negara, status negara dan sebagainya ini konteksnya adalah konteks global, bukan cuma nasional saja, bukan cuma soal Indonesia saja. Ketika kita bicara tentang warga negara non-muslim, ya, tolong pikirkan juga dengan warga negara non-muslim di Perancis, warga negara non-muslim di New York, dan lain sebagainya. Bagaimana status mereka dalam pandangan fikih?
Sebagai informasi, Halaqah Fikih Peradaban merupakan program kolaboratif yang digagas oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU dengan seluruh pesantren di Indonesia sebagai rangkaian kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Februari 2023. TVNU melaporkan.